Cuma di kota Bekasi yang kalau kita makan malam, makan siang, makan pagi itu ditemani sama gas alam. Mari kita bedah perspektifnya. Baru-baru ini gua baca berita yang rame kalau TPST Bantar Gebang itu disebut sebagai penyumbang gas metana tertinggi kedua di dunia. Dan jujur, sebagai warga Bekasi ada rasa yang campur aduk ngebaca berita tersebut, karena kita di Bekasi itu juga sebagai orang yang tahu bahwa pengelolaan sampah di kota Bekasi seperti apa. Di satu sisi gue mengapresiasi berita-berita yang terus mengangkat terkait dengan TPST Bantar Gebang khususnya, karena dengan berita-berita tersebut mungkin kita sebagai masyarakat bisa menjadi lebih aware dengan apa yang kita hasilkan atau kita buang ke tempat pembuangan sampah. Dan di sisi lain, gua mempertanyakan hal yang jauh lebih besar, bahwa kenapa kota-kota besar dan penyangganya itu belum menganggap persoalan sampah ini sebagai persoalan yang serius. Padahal beberapa tahun ke belakang kota seperti Yogyakarta, juga Pulau Bali sudah merasakan dampak ekologis terkait dengan permasalahan sampah ini. Nah, yang menurut gue perlu dibahas terkait dengan persampahan ini, karena sebetulnya menurut gue persoalan sampah ini sebenarnya dimulai dari rumah kita sendiri. Selama ini kita terbiasa melihat sampah itu sebagai sesuatu yang sudah tidak berharga atau selesai kita pakai sehingga kita buang. Padahal disitulah justru letak permasalahannya, atau permasalahan ini dimulai. Banyak orang yang mau lingkungannya bersih, rumahnya bersih, kotanya bersih, tapi belum terbiasa memilah sampah. Padahal kalau kita lihat di negara-negara maju, persoalan sampah ini sudah ditangani dengan baik dengan adanya keterlibatan masyarakat di dalamnya. Nah, sebagai praktisi bank sampah, kebetulan gue juga sebagai pengurus Bank Sampah Induk Patriot Kota Bekasi, itu gue menyadari satu hal, bahwa masalah terbesar kita itu bukan sekedar banyaknya sampah, tapi juga karena sampah masih dipandang sebagai benda yang tidak berarti, buangan, bukan bagian dari sistem ekonomi dan pola hidup kita sendiri. Nah, yang paling jarang dibahas, warga kota Bekasi itu sudah terlalu lama hidup berdampingan dengan konsekuensi konsumsi dari daerah lain. Karena TPST Bantar Gebang itu bukan cuma menampung sampah dari warga kota Bekasi, tapi juga warga kota Jakarta atau DKI Jakarta. Nah, yang menurut gua juga masalah ini belum menjadi masalah yang utama yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah, itu karena sebenarnya gas metana ini atau permasalahan sampah yang menimbulkan gas metana ini sudah pernah terjadi di tahun 2005, yaitu tragedi TPA Lewi Gajah di Bandung.
Di sana ketika itu terjadi ledakan gas metana yang mengakibatkan longsoran sampah yang menimbulkan korban jiwa. Dan pada hari itu juga ditetapkanlah sebagai Hari Peduli Sampah Nasional, tanggal 21 Februari setiap tahunnya. Nah, yang menjadi ironi itu ketika kita memperingati Hari Peduli Sampah setiap tahun, tapi kita masih sering memperlakukan sampah sebagai urusan belakang rumah, apalagi yang rumahnya punya mbak ya, atau asisten rumah tangga. Jadi bahkan juga teman-teman juga mungkin juga ada yang belum tahu juga bahwa tanggal 21 Februari itu diperingati kita sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Nah, di titik ini gue justru pengen mengapresiasi langkah pemerintah DKI Jakarta lewat instruksi gubernur tentang pemilahan sampah dari sumber. Nah, ini adalah wacana yang digulirkan oleh Mas Gubernur, Mas Pram, dan juga Bang Rano. Karena untuk pertama kalinya ada upaya menggeser perspektif bahwa penyelesaian sampah itu bukan hanya di hilir seperti Bantar Gebang, tapi juga kita harus membenahi sistemnya dari hulu. Nah, menurut saya itu juga belum cukup kalau tidak dibarengi perubahan sistem ekonomi di level masyarakat. Dan disinilah gue melihat sesuatu yang menarik dengan pemilahan sampah, bank sampah, dan juga program pemerintah pusat yaitu Koperasi Merah Putih. Bagaimana ini mungkin sebagai praktisi bank sampah, gue melihat adanya peluang apa yang dicanangkan atau apa yang dicita-citakan lewat Koperasi Merah Putih ini terkait dengan ekonomi kolektif oleh Bapak Presiden Pak Prabowo itu bisa dikolaborasikan dengan bank sampah. Nah, jadi bayangin, bank sampah itu kan sebenarnya bukan seperti lapak, dia punya tanggung jawab moral ketika si pengurus bank sampah atau pembentukan bank sampah ini harus mensosialisasikan bank sampah atau pemilahan kepada masyarakat, atau nanti kita sebut itu sebagai nasabah kita. Nah, bayangin sampah dipilah dari rumah. Bank sampah itu menjadi pusat pengelolaan komunitas, terus koperasi yang membantu distribusi dan ekonomi sirkulernya. Lalu warga di situ tidak hanya jadi pembuang sampah, tapi juga bagian dari sistem pengelolaan dan nilai ekonominya. Jadi, karena jujur aja selama ini kita masyarakat cuma dijadikan objek dari sistem konsumsi. Beli barang, buang sampah, selesai. Padahal dalam perspektif yang lebih struktural, sampah adalah hasil dari cara kapitalisme dan modern bekerja. Produksi massal, konsumsi cepat, terus juga limbahnya dikirim ke ruang-ruang pinggiran kota kayak Bantar Gebang. Nah, sedangkan di masyarakat di sekitar TPA atau TPST itu yang menerima dampak dari pola konsumsi kita sehari-hari. Itu sebabnya menurut gua solusi sampah itu nggak bisa hanya teknokratis. Dia juga harus menyentuh kesadaran sosial dan model ekonomi masyarakat. Nah, sekarang juga muncul rencana pembangunan PSEL atau pengelolaan sampah menjadi energi listrik di beberapa daerah termasuk Bekasi. Nah, yang nantinya melibatkan Danantara. Dan gue melihat ini sebagai peluang sekaligus tanda tanya besar. Peluangnya Indonesia mulai serius ngelihat sampah sebagai isu energi dan juga ekonomi strategis. Tapi di situ juga harus ada kritiknya. Karena jangan sampai PSEL ini hanya menjadi proyek besar dan kembali memusatkan memusatkan keuntungan pada korporasi dan investor. Sementara masyarakat
tetap hanya jadi penonton, juga penghasil sampahnya. Nah, kalau mau jujur, pembangunan ekologis hari ini sering gagal bukan karena kurang teknologi, tapi karena masyarakat tidak benar-benar dilibatkan dalam sistemnya. Dan yang seperti kita tahu, sebenarnya negara-negara maju sudah melibatkan masyarakat dalam sistem pengelolaan sampahnya, seperti Jepang dan lain-lain. Karena juga menurut gua masa depan pengelolaan sampah ini nggak cukup dengan membangun fasilitas yang mewah, yang besar, tapi juga membangun kesadaran kolektif, ekonomi sirkular rakyatnya, dan juga keberanian kebijakan-kebijakan publik untuk mendorong atau memaksa mengubah pola konsumsi kota dan masyarakat itu sendiri. Karena kalau enggak, kita itu cuman terus memindahkan masalah ke masalah lainnya terkait dengan sampah, sambil menyebut ini sebagai pembangunan. Kadang masalah terbesar sebuah lingkungan atau kota bukan yang terlihat di depannya, tapi juga yang mungkin secara tidak sadar terus-menerus terakumulasi di dalam sistem tersebut. Dan mungkin yang kita lihat selama ini masih melihat sampah hanya sebagai urusan membuang, tapi bukan bagian dari cara sistem itu bekerja. Karena kita terus hidup dalam sekat perspektif yang sama. Saya Wildan Azizi Rifai, dan inilah Sekat Perspektif.